update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Ya pasti tahu lah kan, kami koordinasi dengan Amar, pasti dia tahu karena dia juga mengatakan, iyalah Om, mungkin posisi saya ini karena di dalam, ya bagaimana saya juga nggak bisa maksa orang, namanya saya minta tolong katanya. Nah kalaupun nggak ada Om ya kita lanjut aja. Untuk proses asesmen sendiri sampai sekarang belum dikabulkan kan? Oh memang kita lagi nggak fokus ke situ dulu. Karena apa? Karena asesmen untuk di kepolisian kita tengok peluangnya kecil. Karena kan kita baca juga Perkap Kapolri nomor 8 2021 itu kan memang kalau perbuatan berulang-ulang itu kan memang ada masukan atau catatan di situ untuk diteliti benar-benar, jadi tidak mudah gitu. Tapi kan asesmen ini, rehab ini kan masih bisa diajukan di kejaksaan, kemudian bisa juga diajukan di pengadilan. Jadi kita sepakat dengan Amar, ya udah kita fokus dulu ke yang di kejaksaan ini. Apakah kita mengajukan di kejaksaan nanti, apa di pengadilan sekalian, supaya kalau di pengadilan kan udah diputus, kalau di rehab ya selesai lah di situ, dipersidangkan. Jadi lebih mudah. Kalau enggak kan 2 kali pekerjaan juga. Contohnya kan yang kasus yang 2023 dia diputus rehab, menyalahin rehab, habis itu masuk lagi ke pengadilan. Nah, jadi kan lebih bagus kita sepakat dengan Amar, kita sepakat aja nanti di pengadilan kita ajukan. Dan itu nanti kan ya pada waktu di kejaksaan itu kan pasti Amar kan di BAP lagi oleh pihak kejaksaan, nanti akan kita masukkan situ hasil asesmen tahun 2017 sama tahun 2023. Jadi itu nanti menjadi pertimbangan oleh hakim apakah asesmen ini biasanya dikabulkan. Kita melihat perkara yang lama kan, kenapa kita ambil mungkin di pengadilan, kita nengok contohnya kasus dulu yang udah direhab, ya kan kasusnya Amar tiba-tiba dikirim lagi ke LP. Nah, ini kan ada 2 kali pekerjaan jadi kan. Jadi dia merasakan rehab, tiba-tiba masuk lagi ke lembaga masyarakat tahanan. Nah, kalau kita mau coba sekarang ini yang di pengadilan, misalnya yang di pengadilan diputus di situ dia rehab, berarti kan selesai melaksanakan rehab itu kan tidak perlu lagi ke LP. Nah, jadi kita polanya kita robah sekarang. Kalau di kejaksaan nih kita ajukan, ya mudah-mudahan dikabulkan karena ada peluang di situ pasal 54 kan Undang-Undang Narkoba ya. Itu kan memang orang yang pecandu, pemakai sama itu kan memang diberi hak rehab. Karena kan orang sakit harus diobati. Tapi kan ya takut kita itu. Ya dia udah jalan rehab, habis itu dikirim lagi ke pengadilan, kemudian disidang dan di LP lagi. Nah, jadi sekarang kita rubah polanya. Untuk saat ini sejauh ini mungkin udah ada pengajuan juga Bang? Kayak kejaksaan? Ya kan, seperti saya bilang, kami kan konsultasi sama Amar. Tentu kami strategi yang kita lakukan dalam pembelaan ini kan kita kan koordinasi dengan Amar. Nah, ya untuk di kejaksaan masih kita diskusikan, tapi kemungkinan kita juga akan mengajukan mungkin di pengadilan. Karena kalau di kejaksaan nanti ya menurut kami ya sama aja. Ataupun dia direhab misalnya, dia bukan tetap aja di persidangan pengadilan. Tapi kalau udah di ujung di pengadilan, otomatis kan kalau diputuskan rehab, itu kan selesai semua. Nggak perlu lagi dia menjalani hukum di LP. Nah itu strategi yang kita pakai. Ya mungkin udah capek juga saya ngomongnya, udah pasti lah. Yang utama itu kan namanya paling dekat itu kan namanya bapak itu kan bukan sama istri, biasanya kan sama anak. Mungkin Amar titip pesan ke Iris
gimana? Ya saya memang untuk komunikasi dengan Iris ya nggak ada, karena saya juga nggak punya akses. Kemudian yang mungkin dia aman melalui temannya atau mungkin melalui keluarga mungkin, tapi saya memang sama Iris saya nggak ada komunikasi karena ya kita kan nggak punya hubungan handphone. Bang, ada dikeluhin Amar Bang selama di dalam? Sejauh ini? Yang dikeluhin Amar ya sebenarnya itu udah ikhlas aja sih, nggak ada yang dikeluhkan. Yang penting ya yang 3 itu aja yang dikeluhkannya, masalah ya dia ingin cepat-cepat tahu hasil sidang perceraian ini bagaimana. Kemudian dia ingin tahu, ya alhamdulillah juga bapak udah berangsur pulih, udah sekarang nggak di rumah sakit lagi, nah, berarti kan menambah kekuatan imun ya kan. Nah kemudian ya bagaimana kasus pidana ini sekarang udah mulai masuk ke ranah kejaksaan, nah, berarti kan udah mulai dia sedikit-sedikit ya psikisnya udah mulai membaik. Bang, berarti artinya ini kan apa namanya nggak ada saksi tidak datang hari ini, berarti sebelumnya Bang Amar juga sudah mengetahui ya bahwa saksi bakalan nggak datang hari ini. Ya pasti tahu lah kan, kami koordinasi dengan Amar, pasti dia tahu karena dia juga mengatakan, iyalah Om, mungkin posisi saya ini karena di dalam, ya bagaimana saya juga nggak bisa maksa orang, namanya saya minta tolong katanya. Nah kalaupun nggak ada Om ya kita lanjut aja. Kalau menurut Om gimana dalam sistem hukum acara keperdataan di pengadilan agama, ya nggak ada masalah kalau saksi itu bukan wajib. Banyak juga perkara yang tanpa saksi kita menangkan, ya kan? Ya contohnya aja kasus Lulu Tobing nggak ada saksi juga, toh akhirnya ditolak juga gugatan, itu kan contoh juga. Oke, Bang. Ya. Thank you. Ya.